Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 akan sedikit memaparkan materi yang berjudul mengukur kecakapan hasil belajar. Definisi hasil belajar. Hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan potensi atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah mengikuti kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yakni yang pertama faktor internal. Faktor fisiologis secara umum, kondisi fisiologis seperti kesehatan prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya. Selanjutnya faktor psikologis. Setiap individu dalam hal ini umumnya peserta didik memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya mempengaruhi hasil belajarnya. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Karakteristik hasil belajar. Karakteristik umum dari perubahan hasil belajar, peningkatan keterampilan. Salah satu karakteristik utama dari perubahan belajar adalah peningkatan keterampilan siswa dalam hal subjek atau hal tertentu. Peningkatan kerja salah satu karakteristik yang paling jelas dan berubah hasil belajarnya adalah peningkatan kinerja siswa dalam hal tugas atau tes. Perubahan sikap atau nilai perubahan hasil belajar juga dapat mencakup perubahan dalam sikap, nilai, atau keyakinan siswa. Cara-cara mengukur hasil belajar. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka suatu gejala, peristiwa, atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Dalam hasilnya berupa angka yang mencerminkan pencapaiannya proses atau hasil belajar tersebut. Dalam dunia pendidikan, instrumen yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa seperti tes belajar, lembar observasi, panduan wawancara, skala sikap, dan angket dari pengertian pengukuran di atas. Untuk mengukur hasil belajar dapat dikumpulkan teknik tes dan non-tes. Tes lisan. Yang kedua ada tes tulis, yang ketiga tes tindakan pada tes. Non-tes adalah pertanyaan maupun pernyataan yang tidak memiliki jawaban benar atau salah. Teknik non-tes sangat penting dalam mengukur kemampuan peserta didik dalam ranah efektif dari psikomotor. Perbedaan dengan teknik tes yang lebih menekankan pada aspek kognitif, ada beberapa hal macam non-tes menurut Endang Purwanti, yaitu ada observasi, wawancara, dan angket. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.